Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa, khususnya bagi para pendidik, guru yang ada di lingkungan kantor Kemenak Kota Madiun, kita sapa dulu dari para pendidik RA, Madrasah Bidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah, serta para pengawas yang ada di lingkup kantor agama Kota Madiun yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu guru semuanya untuk bagaimana kita ini terus berupaya dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan kita di madrasah dalam masa new normal setelah kita mengalami musibah cukup panjang, yaitu COVID-19, dan harapan kita mudah-mudahan COVID-19 saat ini segera berakhir sehingga kita bisa hidup normal seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Bapak Ibu, para pendidik yang ada di lingkungan Kemenak Kota Madiun yang berbahagia, COVID-19 sampai saat ini masih berlangsung. Kita tidak bisa berdiam diri, duduk di rumah, berpangku tangan, tetapi kita tetap harus maksimal bagaimana kita ini bisa hidup bersama COVID-19. Bagaimana kita ini bisa melakukan tantangan-tantangan atau lompat-lompatan sehingga walaupun kondisi new normal habis COVID ini, dunia pendidikan kita tetap juga bisa bersama dengan baik. Seperti kita ketahui, surat edaran bersama Menteri Agama, Menteri Kebudayaan, Kesehatan, perlu ada kesadaran bersama bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada pendidikan agama atau pendidikan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama maupun Kementerian Kebudayaan, tetapi juga bagaimana pendidikan kita ini harus memperhatikan kesehatan. Protokol kesehatan menjadi prioritas utama. Oleh karena itulah maka saya berharap pendidikan atau pendidik, kemudian anak didik, orang tua, masyarakat harus memahami bagaimana pendidikan menghadapi era new normal ini. Para pendidik, anak-anak sekalian, dan juga para pengawas di lingkungan madrasah di Kota Madiun yang berbahagia, perlu juga diketahui bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan bagi para pendidik, bahwa semua anak-anak kita ini harus tetap memberikan atau mendapatkan layanan pendidikan yang baik walaupun dalam kondisi COVID. Yang kedua, bahwa pandemi COVID-19 jangan menjadi kendala bagi tenaga pendidik untuk tetap melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, bagaimana tenaga pendidik di tengah pandemi harus siap melakukan lompatan untuk melakukan transformasi pembelajaran menjadi pembelajaran daring bagi semua peserta didik. Yang keempat adalah tenaga pendidik atau tenaga kependidikan juga harus dapat belajar dengan cepat serta mampu beradaptasi pada kondisi yang berubah secara cepat sehingga mampu menularkan semangat beradaptasi orang tua dan anak. Para pendidik, para orang tua dan juga masyarakat perlu juga diperhatikan bahwa apa yang harus kita lakukan dalam era new normal ini. Yang pertama adalah kita sadar bahwa tidak tahu kapan new normal ini akan berakhir. Tetapi apapun kita harus tetap bereksis atau melakukan satu langkah-langkah termasuk dunia pendidikan kita agar dunia pendidikan kita ini tetap berjalan dengan baik. Di samping itu pula harus berdamai dengan COVID-19. Artinya apa? Kita tidak boleh stagnan, tidak boleh diam,
tetapi kita harus tetap melakukan satu aktivitas walaupun di era new normal. Kemudian juga kita harus mengubah wajah baru. Dengan COVID-19 ini akan berdampak luar biasa, tidak hanya berdampak kepada ekonomi, budaya, sosial, kemasyarakatan, termasuk juga dalam dunia pendidikan kita. Kita tahu bahwa dengan COVID-19 ini, para pengelola madrasah, para pendidik, para komite, termasuk yayasan dan juga para dewan guru tentu berbeda dengan pendidikan pada sebelum COVID. Contohnya misalnya terkait dengan masalah bagaimana menjaga jarak anak-anak, bagaimana memperhatikan physical distancing dan sebagainya. Di samping itu pula juga harus menyiapkan skenario yang terburuk. Di samping itu pula juga bagaimana perubahan pola hidup baru. Ini yang perlu juga harus mendapatkan perhatian bagi orang tua atau bagi para pendidik. Dewan guru semuanya dan para pengelola madrasah yang saya banggakan, ada 3 strategi yang harus diperhatikan dalam pembelajaran di rumah ini, karena pembelajaran di rumah lebih-lebih menggunakan daring ini mungkin hal yang baru bagi kita semuanya. Jadi ada 3 tugas utama dalam pembelajaran daring atau mendesain dan mengimplementasikan pembelajaran jarak jauh ini. Yang pertama adalah harus memahami atau konten apa yang kita berikan kepada anak. Yang kedua adalah siapa yang kita berikan, anak usia berapa. Katakanlah anak RA, anak ibtidaiyah, anak sanawiyah, aliyah, beda. Yang ketiga adalah bagaimana cara kita memberikan pembelajaran jarak jauh. Ini yang perlu diperhatikan bagi para pendidik, karena yang perlu diperhatikan juga bahwa pembelajaran bukan menjadi tujuan tapi juga menjadi alat. Di samping itu pula anak harus menjadi subjek, jangan sampai anak menjadi objek. Kemudian saya berharap mudah-mudahan dengan kegiatan jarak jauh, kegiatan online ini, guru tetap meningkatkan kualitasnya dan juga anak-anak bisa belajar dengan ramah, dengan senang, dan tetap menjaga harmonisasi dengan keluarga, sehingga pembelajaran jarak jauh tetap dilaksanakan dengan memperhatikan rambu-rambu, kurikulum, dan seterusnya. Disinilah dituntut bahwa para guru, kemudian para pengelola madrasah dan juga orang tua serta masyarakat harus mendukung semuanya. Termasuk tidak kalah pentingnya adalah guru harus melek IT atau guru harus memahami IT yang saat-saat ini sedang kita lakukan untuk pembelajaran di rumah. Mudah-mudahan dengan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh di era pandemi COVID-19 ini dapat dilaksanakan di lingkup madrasah kita. Dan harapan kita mudah-mudahan madrasah di lingkungan Kota Madiun tetap menjadi idola masyarakat, sehingga madrasah tetap menjadi kebanggaan kita semuanya, madrasah hebat dan bermartabat. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kurangnya. Sekali lagi terima kasih para pendidik, para guru, para orang tua dan anakku sekalian dan juga masyarakat Kota Madiun. Alhamdulillah Kota Madiun sekarang kondisi zona hijau, ini harus kita syukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Yaitu dengan meningkatkan pembelajaran walaupun masih di rumah. Terima kasih sekali lagi. Saya mengucapkan selamat untuk tetap menjadi para pendidik yang tangguh, pendidik yang hebat, dan anak-anak yang membanggakan kita semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.